in the end hidup tuh tentang prioritasi dan kompromi. Alhamdulillah sehat. Sehat Ki? Sehat. Gimana itunya kondisinya di Pagar Alam? Pagar Alam qadarullah kemarin positif 2 orang COVID. Kemarin. Kemarin. Persis kemarin. Jadi sekarang semoga masyarakat lebih aware. Oke. Ada diberlakuin PSBB nggak? Kalau terhitung hari ini belum tahu sih, soalnya kan sejauh ini masih zona hijau kan. Hmm. Jadi setelah dua kasus ini, belum tahu kemungkinan selanjutnya. Tapi udah new normal. Oke, oke, oke. Kalau kabar sekolah gimana? Apakah daring atau tatap muka? Atau gimana? Kalau sekolah kan sekarang masih libur, terhitung libur kan. Hmm. Kalau di sini tanggal 20 baru bagi rapor. Oh, oke. Terus kalender pendidikan semester ganjil 13 Juli kalau nggak salah. Jadi masih ada kemungkinan daring maupun tatap muka. Masih belum jelas, biar keadaan terbaru. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang, Mas, kita akan membahas tentang is university worth anymore? Apakah Oke, universitas itu masih cocok untuk zaman sekarang? Nah, di sini ada oke. beberapa pertanyaan yang akan Yuki ajukan kepada Mas Alul, yang mengenai tentang is university worth anymore? Oke. Oke. Untuk pertanyaan pertama, ya sekarang kita hanya bertukar pikiran aja, bincang-bincang santai. Jadi di sini pertanyaan pertama, apa arti kuliah bagi Mas Alul? Arti kuliah ya. Ya. Kalau arti kuliah kurang lebih sama dengan sekolah lah. Sarana untuk belajar, wadah untuk belajar. Kan kalau kita bilang belajar itu predikatnya kan, Hmm. belajar itu formnya. Sedangkan kuliah itu objek. Hmm. Kuliah itu sarananya. Sekolah itu objek sarana. Jadi salah satu jalan untuk belajar ya lewat sekolah maupun kuliah. Jadi kuliah itu sarana, kurang lebihnya. Oke, jadi kuliah ialah wadah atau sarana. Ya, sarana untuk belajar Sarana secara untuk umum. secara umum. Nah, kalau begitu, apa arti universitas bagi Mas Alul? Kalau arti universitas secara pribadi, Mm-mm. eh, menurut Alul sih, kalau arti universitas secara pribadi itu sarana pemuas, gimana ya? Bukan pemuas, ada yang lebih halus selain pemuas. Sarana pemenuhan ekspektasi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Kenapa Eh, disebut pemenuhan ekspektasi gitu? ya karena hampir semua orang, ekspektasi semua orang ke suatu individu itu biar dia sekolah tinggi, dapat gelar dan lain-lain kan. Mm-mm. Kalau kita nggak ambil jalan itu terkesan lain, bahkan bisa dibilang aneh atau bahkan nggak bersyukur dengan eh, kemampuan finansial, kemampuan intelektual dan lain-lain. Kalau kita nggak ambil sarana ini, bilang nggak bersyukur, nggak buang-buang waktu, buang-buang kesempatan dan lain-lain. Jadi kalau alus secara pribadi, kuliah tuh lebih ke pemenuhan ekspektasi orang lain, Oke, oke. bukan malah ke belajar. Jadi kalau misalnya nggak kuliah pun bisa menghasilkan uang kan? Gitu. Ya, ya bisa. Bahkan orang nggak sekolah kan banyak yang berhasil, banyak yang juga bisa buat uang, menghasilkan uang. Bahkan nggak sejauh menghasilkan uang, belajar pun nggak harus lewat sekolah maupun kuliah. Oke, oke. Soalnya gini kan, kalau dari awal tadi kita tarik benang merah, tujuan sekolah atau kuliah khususnya itu untuk sarana belajar kan. Mm-mm. Bukan tujuan utama dari kuliah tuh bukan untuk kemampuan finansial, tetapi kemampuan intelektual. Mm-mm. Kemampuan finansial itu adalah lanjutan dari kemampuan intelektual kita, Ya. skill dan lain-lain. Jadi kalau bahkan main objektif dari kuliah itu bisa dicapai tanpa kuliah, apalagi objektif yang lebih advance, objektif lah yang lebih jauh, turunan dari main objektif itu pasti juga bisa diraih tanpa sarana ini. Mm-mm. Oke, jadi
Seberapa pentingkah kuliah menurut Mas Alul? Kalau secara umum Hmm, dengan semua pertimbangan, dengan semua aspek faktor ya kuliah penting. Karena hmm, kan kehidupan kita, meskipun kehidupan pribadi, bukan cuma milik kita sendiri. hmm, Banyak pihak-pihak yang perlu kita puaskan, penuhi ekspektasinya, senangkan, dan lain-lain. Jadi, kalau melihat semua aspek itu, yo kuliah penting. Secara umum, secara general, keumumannya orang, keumuman keadaan, menciptakan kondisi di mana kuliah itu penting. Penting untuk menjadi seorang mahasiswa, lulusan, alumni dari suatu universitas, dan lain-lain. oke. Kalau misalnya kita diberi pilihan sendiri gitu, kita dibebaskan untuk milih jalan yang akan kita tempuh. Apakah universitas atau kuliah itu masih penting bagi Mas Alul? Kalau bagi lu pribadi, yo enggak sih. Enggak harus dengan kuliah. Hmm, kenapa? Soalnya kan lihat dari tujuan kenapa kuliah kan. Hmm, Kan tadi dari awal kita bahas tentang belajar dan sekolah maupun kuliah. Belajar dan sarana untuk belajar. ya, Dengan asumsi semua orang yang kuliah itu datang ke kampus, hadir di kelas untuk belajar. hmm, Karena ada macam-macam interest di semua orang, pada masing-masing orang. Ada orang-orang yang datang ke kuliah untuk cari pengalaman. hmm, Orang yang datang kuliah untuk cari soft skill, untuk cari kemampuan organisasi, bahkan untuk cari jodoh mungkin. hmm, Atau orang datang kuliah biar uang jajan cair, menghabiskan waktu, dan lain-lain kan. ya, Jadi kan interest setiap orang tuh beda-beda. hmm, Jadi kalau interestnya ya cari jodoh, mungkin karena orang-orang di kampus merawat diri, memasarkan diri dengan baik, mungkin kampus atau universitas tempat yang baik untuk cari orang seperti itu. hmm. Jadi tergantung dari objektifnya. Main objektif seseorang tuh apa alasannya dia kuliah, ya menentukan penting tidaknya ya dia. Oke. Dari secara hakikatnya nih, secara hakikat universitas sendiri. Nah, apa bedanya seseorang eh, ingin berkarir, eh, ingin berkarir yang awalnya atau dimulai dari universitas dengan yang tidak melalui universitas? Apa bedanya? Apa hakikat yang membedakannya? Kan bisa kita analogikan, bisa dimisalkan macam SIM, surat izin mengemudi. Hmm, Kan kita tidak perlu SIM untuk bisa berkendara, tapi kita butuh SIM untuk nyaman berkendara. hmm, Ini kan banyak orang-orang di luar sana yang bisa berkendara bahkan tanpa SIM. Anak SD yang baru 10 tahun, 11-12 tahun, udah balap-balapan di jalan kan. hmm, Karena itu menunjukkan dia sudah bisa mengendarai kendaraan. hmm, Tapi secara hukum yang berlaku di negara kita, minimal bisa buat SIM itu ya 17 tahun. hmm, Yang menunjukkan dia pantas dan dia layak untuk berkendara, untuk mengendarai kendaraan. Ya, jadi kurang lebih gitu. Kita butuh SIM itu bukan untuk bisa berkendara, tapi kita butuh SIM itu untuk nyaman berkendara. Kalau punya SIM kan di jalan nggak mungkin ditilang. hmm. Kalau ada masalah, SIM itu jadi satu hal yang bisa mendukung kita dalam menghadapi masalah itu, kecelakaan dan sebagainya kalau terjadi. Jadi kalau ditarik dari analogi, dapat kesimpulan bahwa untuk bisa berkarir itu tidak harus kuliah, Hmm, tidak harus punya ijazah, hmm. tapi dengan ijazah mempermudah, mempernyaman kita dalam berkarir. Hmm. Walaupun definisi dan pembagian karirnya itu perlu diklasifikasikan lebih jauh, Ya, perlu dirinci lagi. ya tergantung apa karir yang akan kita ambilkan. Ya, kalau Ya, orang mau jadi pengusaha yo mungkin ijazah nggak terlalu itu kan, nggak ya terlalu penting. nggak Tapi penting. kalau untuk profesi-profesi macam guru atau dokter malah, Hmm. yo ijazah, alma mater, nama universitas, nilai yang penting. Berarti pembeda di sini adalah universitas itu ialah tempat untuk pengakuan, ya kan Mas? Nah, kurang lebih begitu Di mana secara suatu kasar. di mana suatu karir atau suatu pekerjaan yang membutuhkan pengakuan, maka universitaslah yang akan mengujinya. Begitu kan Mas? Ya, ya, ya. Ya, jadi kalau misalnya suatu pekerjaan yang tidak butuh pengakuan, berarti kita tidak terlalu penting untuk pergi ke universitas. Misalnya kita ingin menjadi
dokter. Untuk ingin menjadi dokter, kita harus ada pengakuan dari yang ahli atau harus Ya, ada betul. atau harus ada kualifikasi yang diuji oleh seorang ahli sehingga kita diakui untuk bisa praktek gitu. Nah, sarana untuk pengakuannya itu ialah salah satunya universitas. Begitu kan, Mas? Ya, ya. Tetapi kalau misalnya karir kita seperti programmer misalnya, programmer, kan programmer juga ada sekolahnya, juga ada universitasnya, seperti computer science di ilmu komputer di UI atau sistem informasi di UI. Nah, itu kan kalau misalnya kita tamat, kita akan dapat ijazah gitu. Akan dapat suatu pengakuan bahwa kita sudah punya skill atau pengetahuan tentang komputer gitu, tentang ilmu komputer, tentang coding gitu. Nah, di sisi lain, pada zaman sekarang Google dan Apple itu tidak lagi merekrut orang-orang yang harus berijazah gitu. Tidak lagi butuh ijazah, tapi butuh skill yang bisa memecahkan masalah yang ada di Google gitu. Jadi, jika kita lihat dari masalah tersebut, itulah kontrasnya di mana adanya suatu karir yang butuh pengakuan dan adanya suatu karir yang tidak butuh pengakuan tapi butuh bukti gitu. Nah, di sini Google sama Apple sendiri itu merekrut orang-orangnya itu bukan dari ijazah, tapi dari bukti. Caranya, perekrutan orang yang direkrut itu akan diberikan beberapa soal, beberapa masalah, dan dibiarkan orang yang direkrut tersebut untuk menyelesaikannya. Jika terselesaikan, maka orang tersebut lulus gitu. Maka orang tersebut terkualifikasi untuk masuk ke dalam Google atau Apple gitu. Jadi di sana kita bisa bedakan apakah suatu karir itu membutuhkan pengakuan dan apakah karir itu suatu karir yang satunya membutuhkan bukti. Jadi kalau misalnya kita lihat dari secara penting atau tidaknya universitas, kita secara hakikatnya, secara esensialnya, universitas itu hanya lebih ke pengakuannya, tidak kepada buktinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya contohnya kalau misalnya seseorang yang ingin belajar coding gitu, ingin belajar ilmu komputer, tidak harus mereka pergi ke universitas gitu. Karena yang di lapangan kerja sendiri, di tempat-tempat perusahaan-perusahaan sendiri, dia tidak lagi melihat ijazah tapi melihat bukti. Apakah seorang ini bisa menyelesaikan masalah yang diberikan atau tidak gitu. Jadi gitu Mas Solo. Gini, mungkin agak ada deviasi Hmm, di makna pengakuan tadi kan. ya. Setelah dipikir-pikir dengan penjelasan Yuki tadi, pengakuan itu lebih umum dari yang kita bicarakan tadi kan. Hmm, Pengakuan tuh keadaan di mana orang mengakui kita, orang menerima kemampuan kita, mengakui dan acknowledge. Pokoknya mereka tuh mengakui kemampuan kita. hmm, Kan kalau contohnya Yuki bawa misal di Google maupun Apple, waktu orang nggak perlu ijazah, tapi tetap bisa masuk ke perusahaannya lewat bukti kemampuan dia, hmm. itu kan juga berarti mereka diakui oleh pihak penerimaan, pihak admisi kan. Oh ya. Nah, jadi mungkin ini lebih ke rekam jejak akademik, lebih ke situ. Hmm, Ada perusahaan-perusahaan, misal Google maupun Apple, yang nggak perlu seorang programmer itu punya S1 teknik informatika atau sistem informasi maupun ilmu komputer. Kalau dia bisa programming, yang masuk. Mereka hmm, diakui dengan skillnya. hmm, Secara umum kan setiap pekerjaan, setelah kita tamat kuliah, hmm, waktu udah mulai masuk ke lapangan pekerjaan, kita tuh diakui dengan skill kita kan secara umum. hmm. Yang di yang diakui dari kita tuh bukan ijazah kita, tapi skill dan kemampuan kita. Ya. Jadi pada akhirnya, meskipun tanpa ijazah, kalau orang-orang mengakui kemampuan kita, ya tetap bisa berkarir. Tapi ya kembali lagi ke masalah awal tadi, karena ijazah itu ibarat SIM waktu kita berkendara, Hmm, dengan ijazah, dengan SIM kita akan lebih nyaman. Dengan SIM kita lebih nyaman berkendara, mempermudah perjalanan, memperlancar perjalanan. Dengan ijazah, ya karir kita tuh karir pekerjaan atau apapun yang membutuhkan rekam jejak akademik, ya juga akan lebih mudah, lebih lancar, lebih nyaman. hmm, Jadi kalau kita jadikan pengakuan sebagai tolak ukur, itu agak kurang pas karena contoh lain dalam bisnis pun kan banyak perusahaan-perusahaan kecil
yang bisa berkembang karena ada link, karena adanya jaringan, kenalan, dan lain-lain kan. Meskipun mereka nggak punya latar belakang pendidikan yang sama, latar belakang sosial maupun apapun yang sama, mereka ketemu waktu berbisnis, mereka bertemu waktu kerjasama, cocok, saling mengakui, saling mensupport, sama-sama besar. Pengakuan-pengakuan macam ini kan nggak bisa ditarik ke pembicaraan kita yang tadi. Jadi karena pengakuan itu terlalu general, terlalu umum, mungkin yang lebih tepat itu karir-karir yang butuh rekam jejak track record di bidang academically, itu yang butuh ijazah, itu yang membuat kuliah itu esensial, membuat kuliah itu penting, membuat kuliah itu urgent. Kalau karir yang bisa kita lewati, bisa kita jalani tanpa rekam jejak material, tanpa rekam jejak akademik, jadi dengan skill kita, mungkin kita bisa tetap berkarir. Kurang lebih gitu. Berarti bukan masalah pengakuan atau tidak, tapi apa yang dibutuhkan oleh industri atau perekonomian gitu, atau apa namanya, perusahaan gitu kan? Ya, gitu. Apa yang dibutuhkan oleh pihak yang ingin kita capai pengakuannya. Oh, oke. Berarti kalau Indian pun dalam bidang apapun, dalam karir apapun, tetap ada banyak pihak, dan ada pihak-pihak yang harus kita penuhi ekspektasinya untuk terus jalan kan. Oh, oke, agak Jadi gitu, connection. dari awal sampai akhir, tetap tentang pemenuhan ekspektasi. Ya orang-orang butuh bukti gitu. Orang-orang butuh bukti, mereka masing-masing orang kan punya standar sendiri, nilai-nilai sendiri, yang kalau nggak sesuai sama nilai mereka, standar mereka, ya mereka nggak terima. Bahkan saat kita jadi penjual pun, pembeli punya standar. Pembeli punya nilai-nilai yang ingin mereka dapatkan. Mereka ingin pelayanan yang gini, harga barang yang gini, kualitas barang yang gini. Kalau kita nggak berhasil memuaskan, memenuhi ekspektasi pembeli, ya barang kita nggak laku. Jadi in the end, sebagai makhluk sosial, kita akan menghadapi ekspektasi-ekspektasi begitu, yang kita punya pilihan untuk penuhi, maupun tinggalkan dan cari yang lain untuk dipenuhi lagi. Nah, kita lanjut nih Mas Halul. Nah, ini ada dua pertanyaan yang saling berkaitan. Yang pertama itu, apa alasan yang tepat untuk kuliah? Dan yang kedua, apa alasan yang tepat untuk tidak kuliah? Kalau yang intinya esensi dari pertanyaan kan, apa alasan untuk kuliah maupun tidak. Balik lagi ke awal, itu tentang tujuan kita, main objektif dari jalan yang kita ambil, sana yang kita jalani. Kan kita di awal tadi bahas tentang alasan-alasan orang kuliah yang untuk belajar, untuk cari pengalaman, cari kemampuan organisasi, menghabiskan waktu luang, dan lain kan, mencairkan uang jajan. Kan banyak alasan. Jadi mungkin dari awal sampai sekarang ini, orang pikir tuh bahwa dengan kalau tujuan kita belajar, kuliah menjadi tidak esensial. Sebenarnya kan juga enggak gitu. Kuliah tuh menjadi salah satu sarana. Dan penggunaan sarana itu tergantung orangnya masing-masing. Mungkin A pakai alat X bagus, B pakai alat X nggak cocok, malah lebih bagus pakai alat yang Y. Contohnya. Jadi kalau sebagian orang yang kuliah dengan objektifnya belajar, ya itu bisa dijalani, karena memang salah satu sarana belajar ya kuliah. Tapi bukan satu-satunya sarana belajar. Bukan satu-satunya sarana belajar kuliah, tapi salah satu sarana belajar itu kuliah. Contoh, orang-orang yang mungkin belajarnya tuh nggak fokus, nggak terarah, nggak bisa menentukan kurikulum sendiri. Kan kalau belajar perlu kurikulum kan? Di kuliah pun ada SKS yang perlu kita penuhi, biar tujuan dari belajarnya itu dapat. Nah, orang-orang yang punya main objektif gitu, biar dia paham apa yang dia tertarik, dan secara sistematis, secara terarah mereka kuliah, ya itu tidak jadi masalah. Balik lagi ke tujuan masing-masing, main objektif masing-masing orang. Jadi andai orang itu mau belajar di kampus, belajar di universitas, itu tetap acceptable, bisa diterima.
Hmm. tetap bisa diterima karena memang kampus salah satu sarana, kuliah salah satu sarana untuk belajar. Kadang terjadi konflik nih Mas Alul antara Oke. keinginan seseorang Hmm, dengan keinginan orang-orang di sekitarnya kepada dia gitu. Ya contohnya oke. seseorang yang ingin kuliah tetapi orang-orang di sekitarnya tidak menginginkan untuk kuliah gitu. Atau sebaliknya, seseorang yang tidak ingin untuk kuliah, ingin berkarir di luar jalur kuliah gitu. Tetapi orang-orang di sekitarnya mau orang ini untuk kuliah. Bagaimana solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut? Dalam semua masalah, dalam semua problem dalam hari-hari yang kita jalani, hidup Hmm, kita kan hmm, memang selalu dihadapkan ke prioritasi sama kompromi. hmm, Ya secara umumnya solusinya itu kita lihat prioritasi mana yang lebih penting, hmm, mana yang rasanya lebih esensial, kita jalan sendiri atau penuhi ekspektasi semua orang atau penuhi ekspektasi orang-orang tertentu dan hmm, kita kompromikan. hmm, Kita ambil contoh penjual lagi, pedagang. Contoh si pedagang pengennya barangnya bagus, hmm, tapi harganya mahal. hmm, Pedagang ini menekankan kualitas produknya, tapi biaya produksi, biaya distribusi dan lain-lain itu mahal. Jadi harga dari barang. Sedangkan pembeli asar dari barang itu tuh hmm, nggak terlalu mementingkan kualitas, tapi dia pengen harga yang murah. hmm, Kan kita lihat prioritasnya. Apa yang penting? Yang penting itu ekspektasi dari pedagang, ekspektasi pelanggan, hmm, atau terjualnya barang. hmm, Kan dalam pandangan pedagang yang paling pentingnya barang terjual, dapat uang, dapat laba. Kan? hmm, hmm, Jadi karena prioritasinya itu, yang jadi prioritas itu jalannya usaha, hmm, dikompromikanlah konflik tadi. Jadi bukan berarti kualitasnya malah jadi jelek, tapi kualitasnya itu disesuaikan dengan minat, dengan interest, dengan kepentingan pembeli, harganya disesuaikan dengan target dari si penjual di pedagang. Jadi in the end hidup tuh tentang prioritasi dan kompromi termasuk di pertanyaan tadi. Mungkin secara umum jawabannya itu. Berarti kalau misalnya dihadapi dengan masalah tersebut dan masalah yang lainnya di kehidupan, kita balikkan kepada prioritas dan kompromi. Begitu, begitu Mas Ya, Alul? Ya. ya. Karena kan pada akhirnya sebagai makhluk sosial lagi, sekali Hmm, lagi, banyak ekspektasi yang harus kita penuhi. hmm, Termasuk ekspektasi kita sendiri. Bukan berarti dengan bilang bahwa manusia makhluk sosial tidak bisa hidup dengan orang lain, hmm, harus memenuhi ekspektasi orang di sekitarnya, kita malah melupakan kepentingan kita sendiri, hmm, keinginan, interest, maupun ekspektasi diri kita sendiri. Bukan berarti itu semua kita tinggalkan. Kan nggak harus memilih. hmm, Kalau kita bisa kompromikan, ya kompromikan. ya. Win-win solution, kurang lebih. Oke, oke. Oke. Nah, gini Mas Alul. Oke. Eh, kan banyak beredar ekspektasi, bukan ekspektasi, banyak beredar di masyarakat kita atau umumnya masyarakat kita di Indonesia bahwa sukses atau mungkin di dunia bahwa kesuksesan itu hanya bisa ditempuh pada jalan universitas gitu. Nah, bagaimana kan jelas itu anggapan yang salah. Nah, Oke. bagaimana caranya kita men-tackle argumen ini atau bagaimana caranya kita menyampaikan argumen lawanan kita, argumen untuk melawan ini gitu. Maksudnya misalnya ke keluarga bagaimana caranya, terus ke lingkungan bagaimana caranya gitu. Jadi yang saya tanyakan apa argumen yang bagus untuk menekel anggapan ini dan bagaimana cara menyampaikannya gitu. Kan yang jadi masalah tuh ukuran dari suksesnya kan. Ukuran Hmm, dari keberhasilan, ukuran dari senangnya hidup seseorang. hmm, Jadi kalau dibawa ke case yang berbeda ya nggak bisa ditackle. Contoh, si A bilang ukuran sukses itu gelar banyak, ukuran sukses itu gelar di belakang namanya itu panjang maupun di depan. Ukuran sukses itu ada PhD. Contoh. hmm, Si B bilang ukuran sukses itu banyak uang. Jadi kan antara anggapan A dan anggapan B nggak ya, bisa dibenturkan sampai akhir pun adu argumen pun nggak bisa hmm, saling tackle karena memang ukuran dari kesuksesannya itu beda.
Oke. Kalau orang yang bilang ukuran sukses itu sekolah tinggi, ya banyak profesor-profesor yang enggak mapan dalam sisi finansial, tapi mapan di intelektual. Ilmunya tinggi, ilmunya dalam, PhD, philosophical doctor, pintar, orang-orang pintar, yang enggak terlalu kaya. Hmm. Kalau kita mapan itu karena penghasilan, karena kekayaan. Mark Zuckerberg di DO, I don't know kalau Mark Zuckerberg punya gelar atau enggak, tapi ya kan yang diketahui masyarakat dia di DO dari universitas. Tapi Mark Zuckerberg kaya, kemampuan finansialnya tinggi, bahkan lebih tinggi dari orang-orang dengan intelektual tinggi. Jadi ya anggapan-anggapan macam itu tidak perlu ditackle. Kalau memang ukuran dari suksesnya itu beda, nggak perlu diperdebatkan, tidak perlu ada argumen, karena dasar dari masalahnya itu beda. Oke. Kecuali kalau sama-sama finansial contohnya. A bilang sukses itu kalau penghasilan 5 juta per bulan, B bilang sukses itu kalau penghasilannya 10 juta per bulan. Terus yang diperdebatkan itu kan sesuai dengan pengeluaran kita, seberapa banyak yang kita butuh dan lain-lain. Kalau base awalnya itu sama, ya bisa diperdebatkan, bisa ada argumen. Kalau base awalnya beda, ya nggak bisa dan buat apa? Dan Itu bukti bahwa nggak semua ekspektasi orang tuh bisa kita penuhi. oke. Iya. Orang-orang yang beranggapan berekspektasi kesuksesan itu karena gelar tinggi nggak bisa dipuaskan oleh orang-orang yang beranggapan kesuksesan itu adalah kemampuan finansial yang hebat maupun kasus-kasus lain, contoh ketenangan hidup, kenyamanan dan lain-lain. Yo, dengan limitasi yang beda, nilai dari kesuksesan juga beda. Oke. Nah, sekarang ada masalah nih, Mas Alul. Kalau misalnya kan tadi pandangan sukses seseorang itu kan berbeda. Oke. Nah, di sini ada kasus yang contohnya seorang anak berpandangan sukses yang berbeda gitu dengan pandangan sukses orang tuanya. Nah, orang tuanya ini ingin anaknya suksesnya begini, sedangkan si anak ingin suksesnya yang lain gitu, yang menurut dia gitu. Oke. Bagaimana caranya untuk bisa kembali yang tadi untuk bisa mengkompromikan masalah ini gitu? Berarti kan balik lagi ke prioritasi dan kompromi kan. Ya. Pertama, yang perlu diprioritasikan itu kepentingan siapa yang lebih besar, ekspektasi siapa yang lebih pantas dipenuhi. Setelah itu, kalau kompromi ekspektasinya kan, andai ini masalah gelar dan kemampuan finansial, gelar akademis, gelar intelektual, dan kemampuan finansial, kan bisa dikompromikan, bisa dibuat sejalan. Seorang itu bisa kaya dengan gelar sarjana yang banyak, atau seorang itu bisa dapat gelar banyak karena kaya. Oke. Kan kuliah itu enggak murah kan, kuliah itu mahal. Jadi semakin kaya seorang, semakin mudah, enggak pasti dia bisa sekolah tinggi, semakin dimudahkan jalan untuk sekolah tinggi-tinggi dengan kemampuan finansialnya. Di sisi lain, semakin tinggi kemampuan intelektual seseorang, semakin terbuka peluangnya untuk memanfaatkan kemampuan itu mencapai kemampuan finansial tertentu. Dia jual kemampuan itu untuk mendapatkan kemampuan finansial. Dan itu kan, karena yang dia jual apa yang ada pada dirinya. Jadi kan memang hidup itu pilihan, tapi kalau bisa enggak memilih, ya kompromikan. Oke. Kan bukan cuma hitam dan putih. Ada merah, kuning, hijau. Nah, banyak warna lain kan. Pun digabung merah putih pun kalau itu bagus, ya enggak masalah. Hitam putih digabung pun enggak masalah. As long as hidup nyaman. As long as on the track. As long as on the track, hidup nyaman. Kan kalau nggak on the track pun nggak bakal nyaman. Ya. Itulah, everything connected. Semuanya itu terhubung. Jadi nggak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, terakhir Mas Alul. Apa pesan-pesan Mas Alul untuk orang-orang yang ingin berkarir gitu, khususnya yang ingin berkarir pada universitas, yang dimulai dari universitas gitu? Oke. Ya, stick to your objective lah. Tetap di tujuannya. Kan in the end pasti banyak ekspektasi yang bertentangan. Orang-orang dengan harapan tinggi, yang berharap tinggi ke kita, sedangkan standar diri kita, pandangan kita tentang sesuatu itu beda, dan lain-lain kan. Jadi sebisanya, kalau ada konflik macam itu, pertentangan macam itu,
kita lihat diprioritasi, kemudian kita kompromikan. Selama kita bisa mengusahakan win-win solution, kenapa tidak? Karena kita nggak mungkin hidup sendiri, pasti akan selalu melibatkan orang lain. Jadi jangan sampai kita itu malah memutus link, memutus koneksi dengan orang lain. Bahkan banyak kasus di mana yang terputus itu malah koneksi dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang yang sangat esensial bagi hidup kita. Jadi selama kita bisa hidup tenang, kan salah satu bentuk tenang dan tentramnya hidup seseorang tuh minimnya konflik. Bukan berarti tanpa konflik. Minimnya konflik. Minim konflik tuh ada karena kemampuan prioritasi dan kompromi. Negosiasi. Oke, negosiasi. Dan terakhir, bukan berarti standar dan nilai-nilai kita tuh nggak penting, pandangan kita tuh ditinggalkan saja, diabaikan, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mengkompromikan pandangan dan kepentingan kita tuh dengan ekspektasi orang lain. Kurang lebih gitulah. Oke. Jadi kesimpulan diskusi kita pada pagi ini ialah universitas itu ialah salah satu sarana untuk belajar, yang mana apakah penting atau tidaknya universitas itu ialah dari dunia pekerjaan itu membutuhkan track record akademik atau tidak. Nah, terus ekspektasi seseorang terhadap kesuksesan itu bergantung kepada pandangannya sendiri. Nah, jika terjadi konflik pandangan di antara dirinya dengan orang di sekitarnya atau orang terdekatnya, maka solusinya ialah dengan mencari prioritas dan mengkompromikannya, yang mana nantinya diharapkan mendapatkan solusi win-win solution gitu. Ya. Oke. Kurang lebih demikian lah. Mungkin sekian Clever People. Stay at home and stay clever. See ya. Ya, stay safe teman-teman. Bye-bye.